Ya kan sebelumnya kamu Islam, Ya, Islam. keyakinan pesantren lagi. Habis itu masuk Kristen. Ya. Disitulah kamu kan bisa membandingkan. Nah, karena saya sudah membandingkan, makanya saya Itu masuk di Kristen. dalam lubuk, Karena saya sudah itulah di membandingkan. dalam lubuk hati kamu, Ya, di dalam lubuk hati kamu, ya. di mana letak kesalahan Islam? Saya tidak mengatakan Islam salah. Saya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Akulah jalan, ana thariq, kata Yesus. Wal haq, dan kebenaran. Wal hayah, dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Dan saudaraku, para pencinta Jil Habagat dan para pengikut Kristus yang setia, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habagat, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu mensupport, mendoakan, membantu pelayanan yang kita lakukan bersama dari ManjaDP ke daerah-daerah, ke pedalaman-pedalaman dan ke pulau-pulau. Lebih-lebih lagi saudaraku, kita baru pulang dari pelayanan. Kemarin kita lakukan misi penginjilan mulai dari Riau, Tapanuli Selatan, Nias, dan juga kita pergi ke Aceh Singkil. 2 minggu lebih kami berada di dalam pelayanan. Dan saat ini kami sudah kembali ke rumah masing-masing. Bang JDP kembali ke Riau, saya kembali ke Tangerang. Nah saudaraku, saya setiap sore lakukan olahraga Bapak Ibu. Jalan kaki ya, lebih kurang 5 kilo jalan kaki. Di saat saya olahraga iseng-iseng saya live TikTok. Lalu ada orang Aceh, dia santri masuk ke live TikTok saya Bapak Ibu, dan dia bertanya, apa yang membuat saya rela meninggalkan agama Islam? Nah, dan di mana letak kesalahan Islam sehingga engkau rela meninggalkan agama Islam? Nah, bla 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 dan panjang lebar saudara ya. Dan saya tahu kalau saya salah menjawab, nah, hukum penistaan agama Bapak Ibu itu akan menerkam ya. Makanya Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Salah dalam berbicara, salah dalam melangkah, serigala itu siap menerkam kita. Dalam hal ini hukum penistaan agama itu siap menerkam kita Bapak Ibu. Siap menangkap kita. Nah Bapak Ibu, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama. Dan ini direcord oleh salah satu teman TikTok juga Bapak Ibu ya. Nah bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita simak sama-sama. Ya kan sebelumnya kamu Islam, Ya, Islam. keyakinan pesantren lagi. Habis itu masuk Kristen. Disitulah Ya. kamu kan bisa membandingkan. Nah, karena saya sudah membandingkan, makanya saya Itu masuk di Kristen. dalam lubuk, Karena saya sudah itulah membandingkan. di dalam lubuk hati kamu, Ya, di dalam lubuk hati kamu, ya. di mana letak kesalahan Islam? Saya tidak mengatakan Islam salah. Saya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Akulah jalan, ana thariq, kata Yesus. Wal haq, dan kebenaran. Wal hayah, dan hidup. Jadi saya tidak menyalahkan agama manapun. Saya hanya percaya kepada Yesus Kristus. Maka saya murtad dari agama Islam. Ketika saya percaya kepada Yesus, apakah saya menyalahkan Islam? Tidak, nggak pernah. Nggak pernah. Dulu waktu di pesantren kelas berapa, Pendi? Saya sampai tamat. Kelas 3 aliyah. 6, modern. Yes, terpadu. Kalau terpadu memang agak kurang lah ya. Ya terserah lah. Makanya kamu bisa berubah, Terserah ya. lah. Nanti kalau orang ada yang dari Salafi murtad, kau juga akan bilang, oh kalau dari Salafi murtad agak kurang lah ya. Bahkan salah satu penulis wahyu, salah satu penulis Al-Quran itu murtad. Bahkan ketika Nabi Muhammad meninggal, banyak sekali umat Islam yang murtad. Tapi kalau seandainya gini Pak Pen, Ya, ini kan ente udah mengalami dua agama ya kan? yes.
Kalau seandainya surga itu milik Kristen, Ya, beruntunglah kamu. ya. Tapi kalau seandainya surga itu milik Islam, gimana? Nggak ada penyesalan kamu nanti. Sedikit pun tidak ada. Sedikit. Dan saya tidak pernah rindu untuk masuk agamanya Islam, ke surganya Islam. Nggak ada, sedikit pun nggak ada. Misalnya nih, seperti yang antum bilang, ternyata surga itu bukan milik Kristen. Ya, saya tidak merasa rugi sedikit pun. Karena selama saya di dunia ini, hidup saya diubahkan. Setelah saya mengenal Kristus, hati saya berubah, pikiran saya berubah. Setelah saya mengenal Kristus, ada perubahan budi, ada perubahan karakter saya setelah saya mengenal Yesus. Seandainya saya tidak masuk surga, saya tidak akan menyesal sedikit pun. Berarti kamu masuk Kristen bukan karena terjepitnya ekonomi, ya? Saya masuk Kristen karena berdebat sama orang Kristen. Ya, di saat-saat saya berdebat sama orang Kristen di grup, Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Ada satu bapak yang sangat baik tutur katanya, yang sangat lemah lembut, yang sangat rendah hati. Kalau orang Kristen yang lain, saya menghina, dia membalas hinaan saya. Saya menghina Yesus, dia menghina Nabi saya. Saya menghina agama mereka, dia menghina agama saya. Tapi ada satu bapak, namanya Pak Kurnia Budi. Beliau tidak pernah menghina saya, membalas hinaan saya. Nah, lalu saya berkata dalam hati saya, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Kok bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain? Iseng-iseng pada tahun 2014, saya buka Google. Saya tulis di Google, a Bible. Ketika saya tulis di Google, a Bible, keluarlah satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, saya merenungkan, kok Yesus ini bisa berani berkata seperti itu? Yesus itu kan bukan Tuhan. Yesus itu Nabi. Yesus itu Rasul. Yesus itu utusan. Tapi kenapa dia mengatakan, kalau engkau mau masuk surga, mau bertemu dengan Sang Pencipta, harus melalui aku. Nah, setelah saya merenungkan itu, 2 tahun setelah itu baru saya ambil keputusan untuk murtad. Karena belum ada sejak dunia diciptakan sampai tahun 2025 ini, ada seorang manusia, ada seorang nabi dan rasul yang mengatakan, kalau kalian mau masuk surga harus melalui aku. Itu tidak ada. Hanya Yesus yang berkata seperti itu. Itu jawaban saya, bro. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jelha Baget, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar, menyaksikan cuplikan video yang baru saja? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Saudara, sampai detik ini, bahkan sampai besok, saudaraku, masih banyak sekali orang bertanya-tanya, apa yang membuat saya murtad? Alasan saya murtad itu apa? Bahkan ada orang yang mau menjebak, seperti tadi ingin menjebak Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau saya melihat, mendengar apa yang dia tanyakan kepada saya, yang pertama dia ingin menjebak saya. Apabila saya salah dalam menjawab, maka saya kena hukum penistaan agama. Dia bertanya, di mana letak kesalahan Islam sehingga saya meninggalkan Islam? Dan puji Tuhan Bapak Ibu, jawaban saya sebagaimana yang Bapak Ibu dengar tadi. Saya berkata tidak pernah saya menyalahkan agama manapun. Karena saya percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena agama, tapi karena pribadi Kristus. Saya percaya kepada Yesus karena Yesus berkata, Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah yang membuat saya percaya kepada Yesus. Itu juga yang membuat saya sehingga saya murtad meninggalkan agama Islam. Dia berkata, apa kesalahan yang Anda dapatkan dalam Islam? Itu jawaban saya Bapak Ibu. Saudara, banyak sekali orang yang DM meminta saya untuk kembali ke agama Islam. Banyak, terutama sekali dari Aceh. Ada yang mencaci maki, ada yang menghina, ada yang mengolok-olok. Bahkan banyak sekali mereka tidak percaya alasan yang membuat saya murtad. Alasan tersebut itu tidak masuk akal bagi mereka. Masa setelah membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 engkau murtad? Ini tidak masuk akal.
Karena mereka berpikir Bapak Ibu, seseorang meninggalkan Islam itu karena dikasih uang, karena ekonomi, karena perempuan, karena dikasih harta. Maka saya selalu berkata kepada orang-orang yang saya layani, baik di TikTok maupun saat melakukan penginjilan. Apabila ada orang Aceh yang masuk Kristen, itu orang Kristen tidak menerima begitu saja, tidak percaya begitu saja. Gereja tidak percaya begitu saja. Ada gereja di Banda Aceh, saya sudah datang ke beberapa gereja di Banda Aceh, mereka menolak, tidak terima, karena putra Aceh. Putra Aceh ketika percaya kepada Yesus itu sulitnya minta ampun. Kami harus keluar dari Aceh. Setiap orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus harus meninggalkan Aceh. Kalau tidak bisa beribadah Bapak Ibu. Dan iman kita tidak akan bertumbuh. Nah ini dia. Maka banyak sekali orang Aceh yang ketahuan pindah agama, dia harus keluar dari Aceh. Kecuali dia tidak ketahuan ketika murtad, meninggalkan Islam dan percaya kepada Yesus, tidak ada yang tahu. Itu boleh Bapak Ibu. Tetapi itu sangat tidak enak, saudaraku. Ya, menyembunyikan iman itu sangat tidak enak. Saya pernah alami, saya pernah lakukan. Tetapi sekalipun kita dihina, diolok, dicaci maki, diancam, kita diusir, itu ada kepuasan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri ketika kita berani menyatakan iman kita kepada dunia. Nah, di situ kita akan terjadi pergumulan di dalam hati dan pikiran kita. Kita akan mengalami pergumulan. Tarik-menarik antara kuasa kegelapan dan kuasa terang, Bapak Ibu. Apakah kita bertahan di dalam iman atau kita meninggalkan iman ketika ketahuan? Takut dengan ancaman, takut dengan hinaan. Tidak sanggup dengan hinaan, tidak sanggup dengan cacian, tidak sanggup menerima ancaman. Terusir dari keluarga, Bapak Ibu. Itu akan kita alami. Nah, maka firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahan, siapa yang bertahan sampai akhir, orang itulah yang mendapatkan mahkota kehidupan. Ini saudaraku, ketika kita menyatakan iman kita kepada dunia, itu tidak mudah. Tetapi tidak ada yang sulit ketika Roh Kudus berada di dalam hati kita. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan kemudahan bagi kita. Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Ini saudaraku. Dan kita bisa merasakan betapa lezatnya iman kepada Yesus. Di saat kita bisa bertahan di dalam hinaan, bertahan dalam cacian dan makian, bertahan di dalam segala ancaman. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang saya layani, Bapak Ibu, ketika mereka bertanya kepada saya, apa yang membuat engkau bisa percaya kepada Yesus? Engkau pernah di pesantren, segala macam bla bla bla, pasti ada orang yang membayar engkau. Saya menjawab apa Bapak Ibu? Karena ada ayat di dalam kitab saya yang lama, tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum engkau mengikuti agama mereka. Saya selalu menjawab, tidak pernah datang orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, misionaris, penginjil, pendeta, gembala ke desa saya, ke kampung halaman saya, ke rumah saya, menjumpai saya untuk mengajak saya masuk Kristen. Enggak ada. Dan tidak ada orang yang mampu membuat orang Aceh percaya kepada Yesus. Tetapi ketika seseorang dijamah oleh Roh Kudus dan orang itu mau membukakan hati dan pikirannya, apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Karena tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus ketika Roh Kudus menjamah hati orang itu. Saya alami. Dan teman-teman yang lain juga alami. Saya selalu ceritakan kepada orang-orang yang saya layani. Saya bersaksi di mana-mana. Kemarin Bapak Ibu di kapal penyeberangan dari Gunung Sitoli menuju ke Aceh Singkil, saya bersaksi dengan orang-orang tertentu, ya terutama sekali mereka yang beragama Islam. Dan Bapak Ibu sudah melihat video beberapa hari yang lalu saya upload. Nah, saya memberikan kesaksian dan saya puji Tuhan Bapak Ibu diberikan keberanian oleh Tuhan untuk terus bersaksi. Bang JDP juga begitu, terus bersaksi. Jadi kami sangat bangga sekali beriman kepada Yesus
Dan kami sangat bangga karena kita diberikan kemampuan untuk bersaksi. Diberikan keberanian untuk bersaksi, Bapak Ibu. Karena kita tidak mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Saya, Bapak Ibu, hari-hari ini orang-orang bertanya kepada saya, kok Bang Pendi berani sekali bersaksi ya, menceritakan tentang Yesus. Saya jawab, Bapak Ibu ya, sangat simpel. Saya berkata, saya tidak mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Dan saya tidak jual beli narkoboy. Dan tidak ada satupun undang-undang yang melarang saya untuk bersaksi. Untuk memberitakan kabar baik. Tidak ada. Untuk menceritakan siapa itu Yesus. Tidak ada hukum yang menentang itu, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada kita bertentangan dengan undang-undang. Tapi Bapak Ibu, kita harus memiliki kasih. Ya, kita harus rendah hati. Kita harus memiliki sifat kasih. Itu harus kita miliki. Makanya kita Galatia katakan ketika kita berjalan dalam kasih Tuhan, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih. Sejak dunia diciptakan sampai tahun 2025 ini, belum ada satupun hukum yang menentang kasih itu. Belum ada, Bapak Ibu. Sehebat apapun orang-orang mencari kesalahan Alkitab, Alkitab itu dikemas sedemikian rupa, dibungkus sedemikian rupa, di dalamnya itu ada kasih yang nyata. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memiliki sifat kasih yang begitu jelas kelihatan pada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Bang Pendi, ada kok orang Kristen yang hidupnya kalau kita lihat bla 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 bla, itu orang Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab. Makanya saya selalu mengajak orang-orang untuk terus baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Karena dengan Alkitab ini, hidup kita diubahkan, tutur kata kita diubahkan, dan kita memiliki kasih Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Ini saudaraku. Nah, tadi Bapak Ibu, orang Aceh itu tidak percaya saya ini bisa percaya kepada Yesus. Ya. Bahkan dia berkata, seandainya nantinya ternyata kamu yang salah, saya yang benar, itu bagaimana? Saya menjawab, Bapak Ibu ya, tidak mungkin salah. Karena Yesus mengatakan, Ana al-haq, akulah kebenaran. Nah, katakanlah sekalipun salah, saya tidak akan menyesal sedikit pun. Apa yang membuat saya tidak menyesal, Bapak Ibu? Karena saya diubahkan setelah saya percaya kepada Yesus. Hidup saya diubahkan, tutur kata saya, pikir saya, itu diubahkan, Bapak Ibu. Nah ini, Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, firman Tuhan berkata begini. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Seseorang bisa mengatakan Yesus Tuhan itu karena Roh Kudus. Apabila orang itu tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, orang itu tidak dikuasai oleh Roh Kudus, orang tersebut tidak akan mengatakan Yesus Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mengatakan terkutuklah Yesus. Tidak ada. Maka orang-orang yang mengutuk Yesus, Bapak Ibu, orang tersebut hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa pendusta, bukan kuasa kebenaran, Bapak Ibu. Maka selalu dia mengutuk Yesus, mengutuk Yesus, mengutuk Yesus. Bapak Ibu tahu, setiap saya melakukan penginjilan, orang-orang selalu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan selalu saya jawab, coba kamu cari, ada satu pribadi yang bisa berkata kepada umatnya, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Ini tidak bisa ditunjukkan, saudaraku. Saya sering berkata, okelah kamu tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Kamu mengaku dia itu nabi, rasul, dan utusan. Coba kamu cari, ada utusan yang mau menyediakan tempat bagi umatnya, bagi pengikutnya. Tidak ada, saya bilang. Kamu cari di buku manapun selain Alkitab. Ada nabi, ada rasul, ada utusan yang menyediakan tempat bagi pengikutnya supaya di mana dia berada, pengikutnya berada.
hanya Yesus. Tidak ada pribadi yang lain. Tidak ada nabi, rasul, utusan yang lain. Kita abaikan dulu tentang ketuhanan Yesus ini. Mari kita bicara tentang pola pikirmu tentang Yesus. Ya, mengenai pola pikirmu tentang Yesus, bahwa dia nabi, dia utusan, dia rasul. Mari kita bicarakan hal ini. Dan saya ikuti narasimu. Saya ikuti gayamu bahwa dia bukan Tuhan. Dia hanya sebatas nabi, dia hanya sebatas rasul, dia hanya sebatas utusan. Carikan saya, ada nabi, ada rasul, ada utusan. Yang berkata kepada pengikutnya, yang berkata kepada kaumnya, yang berkata kepada umatnya, di mana aku berada, engkau pun berada. Di mana ada utusan yang menjamin hidup pengikutnya. Di mana ada utusan yang rela mati bagi pengikutnya. Karena banyak sekali kita melihat di sekitar kita, pengikutnya itu harus rela mati demi dia. Jadi bukan dia yang rela mati demi pengikutnya, tapi pengikutnya yang harus rela mati demi dia. Ini banyak kita jumpai. Hanya Yesus yang rela mati demi pengikutnya. Rela mati demi kita, Bapak Ibu, supaya kita diselamatkan. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku, dalam 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Itu tidak ada. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi ketika seseorang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, berarti orang tersebut ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan tidak bisa datang dari usaha sendiri. Tidak bisa datang dari pengetahuan sendiri. Tidak bisa datang dari pengakuan orang itu sendiri. Dari hasil usahanya. Dari hasil telaahnya. Dari hasil pencariannya. Pasti karena Roh Kudus. Ini dia Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jela Paket, kiranya video ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Apapun kata orang di luar sana tentang Yesus Kristus, bodoh amat bagi kita. Karena iman kita bukan berdasarkan apa kata orang. Iman kita berdasarkan apa kata Alkitab. Bukan penafsiran orang di luar Alkitab. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab, itu yang kita pegang. Itu yang kita imani. Mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan pastikan kita selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah menyangkal Yesus. Bapak Ibu, kita akan binasa. Kita tidak akan bisa berada di tempat yang kekal, tempat yang kita rindukan, kalau kita menyangkal Yesus. Nah, baik saudaraku, kiranya video ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, bisa memberikan motivasi kepada kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan yang kami lakukan bersama di Rumah JDP. Dan bulan ini Bapak Ibu kami istirahat, ya, tetapi kami juga melakukan penginjilan di seputaran ini. Kalau saya di seputaran Tangerang akan melakukan penginjilan selama sebulan penuh Bapak Ibu. Karena bulan 10 nanti saya bersama dengan JDP kembali pelayanan, kembali penginjilan ke pedalaman Mentawai. Nah, Bapak Ibu terus dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita, melalui kesaksian kita, melalui penginjilan yang kita lakukan, banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.